Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan-kawan sekalian, kita ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang mulia ini. Kali ini kita masih diberikan bisa diberikan bertemu kembali dari sekian lamanya kita tidak berjumpa dengan Kak Kois. Nah, kali ini Kak Kois ingin membahas tentang beberapa faedah zikir dan doa kepada Allah Ta'ala, dan di mana banyak manfaatnya dan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini Kak Kois akan menyebutkan faedah dari zikir kepada Allah Ta'ala tentunya, dan tidak boleh beribadah atau berzikir kepada selain Allah. Itu adalah perbuatan syirik yang bisa menjerumuskan ke dalam syirik akbar. Nah, faedah zikir ini sangat banyak. Faedah zikir ini sangat banyak, kawan-kawan. Apa aja? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-36 yang berbunyi, wa man ya'shu an dzikri ar-rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Apa tadi ayatnya? Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Nah, artinya barang siapa yang berpaling dari pengajaran Rabb, yaitu Al-Quran pengajarannya yang Maha Pemurah, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Jadi kita harus dekat kepada Al-Quran, doa kepada Allah, zikir kepada Allah. Ingat, jangan membaca Al-Quran dikarenakan untuk dilihat orang. Itu perbuatan yang tidak boleh. Ini bisa menjerumuskan ke dalam riya, penyakit yang sangat berbahaya. Nah, kawan-kawan, dan seorang hamba tidak bisa melindungi dirinya dari gangguan setan kecuali dengan zikir kepada Allah. Jadi kita harus berzikir kepada Allah untuk berlindung dari syaitan-syaitan yang terkutuk. Doanya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, dan ini merupakan faedah yang sangat agung. Di antara faedah-faedahnya sangat banyak. Lebih dari 100 bahkan, kawan-kawan. Lebih dari 100. Nah, sebagaimana yang telah
yang telah lalu, Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala telah menyebutkan lebih dari 70 faedah zikir dalam kitab beliau Imam Abdul Qayyim dengan berjudul Al-Wabilu As-Sahib As-Sahib. Dan berikut ini kita akan lanjutkan kembali menyebutkan faedah-faedah dari zikir yang telah disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, yakni Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya tersebut. Nah, di antara faedah-faedahnya berzikir kepada Allah Ta'ala yang agung adalah yang pertama, orang yang berzikir kepada Allah akan mendapat kebahagiaan dan kesenangan dan ketenteraman di dalam hati, qalbu, di dalam hatinya. Lalu Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, yaitu berzikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar. Lalu artinya lanjut, ingatlah hanya dengan mengingat Allah Ta'ala menjadi hati menjadi tentram, jadi senang, jadi bahagia, jadi ketentraman, jadi kelembutan hati. Nah, firman Allah yang tadi wa tatma'innul qulub, dan hati menjadi mereka tentram. Maknanya ia akan hilang kegelisahan, merasa takutnya hilang. Jadi tentram yang di dalam ayat wa tatma'innul qulub, maknanya ialah akan hilang kegelisahan dan kegoncangan yang ada di dalam hati Bani Adam. Dan sebagai gantinya akan datang ketenangan, kebahagiaan, dan ketentraman. Jadi kalau kita berzikir terus kepada Allah, kawan-kawan, jadi hati kita lembut. Contohnya kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kawan-kawan dipanggil ibunya atau uminya. Nah, ketika dipanggil, nah, ambilin sapu, ibu menyapu, itu langsung dia ambilin. Itu orang yang baik, orang yang bahagia, orang yang baik hatinya. Nah, begitu. Dan firman-Nya, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Jadi kita harus mengingat Allah dalam berzikir, dalam berdoa. Kita harus ingat kepada Allah Ta'ala. Maknanya ialah sesungguhnya dan sepantasnya hati tidak akan menjadi tentram dengan sesuatu apapun selain zikir kepada Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Bahkan berzikir kepada Allah Ta'ala adalah kehidupan, bahkan pokok dan ruh hati. Dan yang sesungguhnya apabila seorang hamba tidak pernah beristighfar, maka kedudukannya bagaikan badan yang berhalang
terhalang dari makanan pokoknya. Nah, makanan pokok kita apa kawan-kawan? Nasi. Nah, bagaikan nasi kita terhalang tidak bisa memakannya. Nah, sebab tiada kehidupan yang hakiki bagi hati kecuali dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Nah, kedua, berzikir akan menyebabkan seorang hamba diingat Allah. Berzikir akan menyebabkan seorang hamba selalu diingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152 atau 152 yang berbunyi fadhkurni azkurkum fadhkurni azkurkum. Karena itu ingatlah kamu kepadaku atau Allah, niscaya aku ingat pula kepadamu. Jadi kalau seorang makhluk itu ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada makhluk yang ingat kepada Allah tadi. Nah, di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ma'adzakarani fi nafsihi, dzakaratuhu fi nafsi, wa ma'adzakarani fi malin, dzakaratuhu fi malin khairin nih." Apabila dia mengingatkanku dalam dirinya, maka aku pun ingat kepada diriku. Apabila dia mengingatkanku dalam suatu jamaah manusia, aku akan mengingatnya dalam suatu kumpulan makhluk yang lebih baik dari mereka semua. Nah, faedah yang ketiga, berzikir akan menghapus dan menghilangkan kesalahan seorang hamba dan menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita salah, ada 4 hal yang kita harus lakukan. Bila kita salah, 4 hal yang kita harus ingat. Yang pertama, memohon kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, tidak mengulanginya lagi. Yang keempat, meminta maaf kepada yang dizaliminya tadi. Nah, yang ketiga ini, berzikir akan menghapuskan dan menghilangkan kesalahan-kesalahan seorang hamba. Nah, kawan-kawanku, kalau kita salah, kita bertobat atau berzikir kepada Allah dengan doa yang berbunyi, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sampai kawan-kawan merasa hilang dengan marahnya itu cukup. Di dalam bukunya Imam Ahmad bin Hanbal dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, Rasulullah SAW sabda, "Ma'amila adamiyun amalan anjalahu min azabillahi min dzikrillah
Nah, tidak ada suatu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang tidak melakukan yang lebih menyelamatkan dari azab Allah, dia daripada berzikir kepada Allah Ta'ala. Nah, lalu faedah yang keempat sekarang. Nah, faedah yang keempat kawan-kawan. Masya Allah nih kawan-kawan. Faedah yang keempat, zikir adalah tanaman surga. Zikir adalah tanaman surga. Dan surga itu sebagaimana diterangkan dalam hadis yang berupa qai'an, dataran kosong, yaitu bagus atau subur tanahnya, tawar airnya, maksudnya airnya bersih, jernih, dan tanamannya adalah zikir kepada Allah Ta'ala. Nah, Imam At-Tirmizi telah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam berjalan Isra Mi'raj, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Al-Khalilullah atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia berkata, wahai Muhammad, sampaikanlah salamku kepada umatmu atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memberitahukan kepada mereka bahwa surga itu subur tanahnya, tawar airnya atau airnya itu bersih atau jernih, dan ia adalah qai'an, dataran kosong. Bahasa Arab dataran kosong adalah qai'an, dan tanamannya adalah subhanallah wa bihamdih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu tanaman di surga berbunyi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar. At-Tirmizi berkata, hadis ini derajatnya sahih gharib, yang dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua kalimat yang berat di timbangan dan ringan diucapkan. Zikir yang berat di timbangan dan mudah di lisan. Yang pertama, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Nah, ini kawan-kawan boleh hafal, dan kalau kawan-kawan memiliki waktu senggang, silahkan membaca ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini beratnya di timbangan dan mudahnya di lisan. Nah, maka tumbuhnya baginya, barang siapa yang membaca ini, maka tumbuh baginya tanaman di surga. Tetapi dengan syarat ikhlas, dan syaratnya adalah ikhlas. Nah, zikir akan menjadi cahaya terang bagi pelakunya di dunia, di dalam kubur, dan di akhirat akan menjadi terang benderang dan menjadi syafaat bagi yang suka berzikir kepada Allah Ta'ala. Cahaya itu akan meneranginya ketika berjalan di atas Shiratal Mustaqim, jembatan yang sangat tipis,
rambut saja sudah tipis kan kawan-kawan. Sirot ini tipisnya kurang dari rambut, tambah tipis lagi. Nah, sirot jembatan yang sangat tipis dan tajam. Sirot jembatan tipis dan tajam. Catat ya kawan-kawan ya. Yang terbentang di neraka dan sampai di surga. Di atas neraka sampai menuju surga. Bagi yang jatuh, maka dia kurang berzikir kepada Allah Ta'ala atau kurang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tiada hati dan kubur yang memiliki cahaya seperti cahaya berzikir kepada Allah Ta'ala. Kepada Allah Ta'ala. Habis itu yang ke-6, orang-orang yang berzikir akan menyebabkan Allah dan para malaikat bersolawat kepadanya. Jadi kalau kita berzikir, para malaikat bersolawat kepada yang berzikir ini. Dan barang siapa memperoleh selawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya, maka sungguh ia telah beruntung dan sukses. Dengan kesuksesan itu yang besar, keberuntungan dan kesuksesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha katsira dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wakana bil mu'minina rahimah. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ahzab 41 sampai 43. Nah, yang ketujuh, zikir akan menyebabkan seorang hamba dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam golongan orang-orang yang jujur. Zikir akan menyebabkan seorang hamba dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam golongan orang-orang yang jujur. Nah, sebab orang yang berzikir pada hakikatnya sedang mengkabarkan tentang Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna dan agung. Nah, sehingga apabila seorang hamba mengkabarkan sifat-sifat itu, maka Allah akan membenarkannya. Dan barang siapa membenarkan Allah, niscaya tidak akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama orang-orang yang dusta. Ya, jadi kita harus jujur, bersikap jujur kepada Allah, kepada makhluk yang lain, kepada malaikat, dan ciptaan Allah yang lainnya bersama orang-orang dusta. Dan diharapkan baginya untuk dikumpulkan bersama orang-orang yang jujur, bersama orang-orang yang selalu jujur dalam perkataan dan dalam perbuatan selama di dunia. Nah, yang ke-8, banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Banyak berzikir kepada Allah Ta'ala dapat menjauhkan seseorang dari kemunafikan atau sifat-sifat orang munafik. Salah satunya adalah tidak amanah. Ciri-ciri orang munafik
tidak amanah bila dikasih pekerjaan, dan hal-hal yang lain yang itu bersifat kemunafikan. Karena orang-orang munafik itu sangat sedikit berzikir kepada Allah Ta'ala. Orang munafik sangat dikit zikir kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman tentang orang-orang munafik yang sedikitnya berzikir kepada Allah. Wala yadhkurullaha illa qalila. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit kali. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah sedikit sekali. Ini surat An-Nisa ayat 142. Ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, barang siapa banyak berzikir kepada Allah, maka ia akan terbebas dari kemunafikan. Jadi kita harus banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Dalam hal apa saja kita harus banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Nah, sekarang yang ke-9, zikir dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Berzikir dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Makhul bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, zikir atau ingat kepada Allah adalah obat, sedangkan mengingat manusia adalah penyakit. Jadi kita harus mengingat banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan kita banyak mengingat manusia, apalagi berbuat ghibah kepada orang lain, ghibah yang jelek. Nah, kemudian zikir juga dapat menghilangkan kerasnya hati. Contohnya suka jahilin adik, suka mukulin teman, itu kerasnya hati. Karena di dalam hati terdapat kekerasan yang tidak dapat dilunakkan kecuali dengan berzikir kepada Allah. Maka kita harus banyak berzikir. Nah, ada seorang yang datang ke Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, seraya berkata, wahai Abu Sa'id, aku mengeluh kepadamu perihal kerasnya hatiku. Kata beliau, gunakanlah dengan berzikir. Para sahabat menganjurkan ketika kita sudah mengetahui kerasnya hati, maka kita harus berzikir kepada Allah Ta'ala. Berzikir. Berzikir di mana saja, tidak ada batasnya berzikir. Ada batasnya berzikir kepada Allah Ta'ala, dan ada batasnya membaca Al-Quran, dan ada batasnya membaca doa. Itu batasnya di mana, kawan-kawan? Ketika matahari sudah terbit di barat, itu amalan sudah tidak diterima, dan nafas kita sudah sampai ke kerongkongan, itu tidak akan diterima amalan kita. Sholat, zakat, puasa, haji tidak diterima karena amalan sudah terputus. Nah, yang ke-10, orang yang berzikir akan menjadi dekat kepada Allah, dan dia akan senantiasa bersamanya, dan ma'iyah kebersamaannya kepada Allah dengan makhluknya. Ini bersifat khusus, bukan ma'iyah kebersamaan Allah dengan makhluknya. Yang bersifat umum dengan ilmunya dan pengawasannya dan lain-lain. Ma'iyah bersifat khusus, itu adalah kedekatannya, perlindungannya, kecintaannya, pertolongannya, dan taufiknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Quran surat An-Nahl ayat 128.
Dan Allah berfirman, wallahu ma'as sabirin, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Hanya orang yang sabar yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Al-Ankabut ayat 69. Nah, kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paling dua manfaat lagi. Aslinya manfaat zikir itu lebih dari 100. Kita akan membahas hanya 12 saja. Ya. Yang ke 11, zikir dapat mendatangkan kenikmatan dan mencegah datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya gempa, tsunami, dan lain-lain, tidaklah nikmat datang dan azab tertolak melainkan karena zikir kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman, dan innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Quran surat Al-Hajj ayat 38. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Banyak berzikir, sholat, tapi dengan ikhlas, tidak riya, ingin dilihat orang atau ingin dengar orang. Pembelaan Allah bagi orang-orang yang beriman tergantung pada kekuatan dan kesempurnaan iman mereka. Yang terakhir, yang ke-12, berzikir kepada Allah Ta'ala secara terus-menerus dapat menggantikan pahala dan kedudukan ketaatan-ketaatannya. Tadi kita berzikir secara terus-menerus dapat menggantikan pahala dan kedudukan ketaatan, baik ketaatan yang dilakukan dengan anggota badan atau harta, atau dengan keduanya seperti ibadah haji yang hukumnya sunnah. Keutamaan ini disebutkan dengan jelas di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa orang-orang fakir dari kalangan sahabat Muhajirin mendatangi Rasulullah lalu bertanya, wahai Rasulullah, ahli dusur, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala dan nikmat yang melanggang. Mereka melaksanakan sholat, puasa, sebagaimana kami sholat dan puasa hanya bisa saja memiliki harta yang lebih sehingga mereka bisa menunaikan haji dan umrah, berjihad dan bersedekah. Maka Rasulullah SAW menjawab, maukah aku ajarkan sesuatu kepada kalian yang dengannya kalian bisa mengejar pahala orang-orang yang mendahului kalian, dan dengannya kalian bisa mendahului orang-orang yang datang sesudah kalian, serta tiada seorang yang lebih afdol dari kalian kecuali orang yang melakukan sebagaimana yang kalian lakukan. Mereka jawab, ya kami mau wahai Rasulullah. Nabi bersabda, kalian membaca tasbih, tahmid, takbir setiap selesai sholat. Tasbih, subhanallah. Takbir, Allahu Akbar. Tahmid, alhamdulillah. Dengan tersebut, muttafaqun alaih hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW menjadikan zikir sebagai ganti bagi mereka sahabat-sahabat yang fakir
dan ibadah haji, umroh, dan jihad. Beliau mengabarkan kepadanya bahwa mereka dapat mengungguli mereka dengan berzikir. Jadi banyak sekali manfaat berzikir yang tidak dan banyak orang yang tidak mempercayai banyaknya manfaat berzikir kepada Allah Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak.